Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi. Jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan menginformasikan tentang update info GTK dan jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 2023 Bapak Ibu. Bagaimana informasinya? Mari kita simak. Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan yang masuk ke akun channel kami, terutama berkenaan dengan masalah info GTK yang sampai saat ini ada banyak sebagian teman guru dan terutama guru yang baru lulus PPG itu bertanya di media sosial, yaitu adakah info GTK yang sudah valid. Kemudian ada yang lain lagi, apakah info GTK Anda sudah valid? Teman-teman, mengapa info GTK ku semuanya tak valid, padahal sekolah sudah disinkronkan dan semua valid? Mohon dong informasinya. Dan ada lagi teman-teman seperjuangan, ada yang sudah pemberkasan TW1 2023 katanya begitu Bapak Ibu. Nah, semuanya itu adalah harapan-harapan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman guru. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan informasi sepanjang yang kami tahu Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa untuk info GTK kali ini, karena mau tak mau memang sumber utamanya info GTK Bapak Ibu, jika berhubungan atau berkaitan dengan pencairan sertifikasi guru. Kalau kita masuk melihat ke info GTK di awal-awal bulan Maret, itu info GTK dalam kondisi tampilan yang baru Bapak Ibu, seperti ini tampilannya. Jadi beda dengan yang lama, ini tampilan yang baru. Jadi Bapak Ibu mungkin jika masuk ke komputer PC, kemudian kalau kita masuk ke melalui smartphone, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Awalnya memang kondisinya sistem dalam perbaikan awal Maret Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pada pertengahan Maret atau hampir Maret selesai, maka ada yang sudah sebagian bisa masuk Bapak Ibu. Jadi kondisi jika kita sudah masuk melalui akun ini, user dan passwordnya sudah bisa masuk Bapak Ibu, maka tampilan di dalam info GTK itu berbeda pula, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, yaitu menyangkut formatnya seperti ini. Jadi poin-poin dimuat, beban mengajar, format pembayaran, catatan masalah, kelulusan sertifikasi, usia, keaktifan, kemudian kelengkapan data, validitas data, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini kondisi awal dari info GTK kita. Kemudian pada akhir-akhir menjelang Maret Bapak Ibu, ada sebagian yang sudah berubah info GTK-nya, yaitu ada tampilan yang seperti ini, hasil validasi tapi status validasi TPG sedang proses validasi. Itu biasanya dimulai dengan proses validasi yang dilakukan oleh operator pusat Bapak Ibu. Jadi ini kondisinya kalau Bapak Ibu masuk bersama, jadi hasil validasinya itu adalah status validasi TPG sedang proses validasi. Jika kemudian muncul lagi, biasanya di situ ada informasi Bapak Ibu bahwa hasil validasi itu bisa status validasi TPG belum valid Bapak Ibu. Berarti di situ ada poin-poin yang tadi disampaikan di depan ini belum valid, berarti Bapak Ibu, yang berkenaan dengan keaktifan, kelulusan, usia, dan sebagainya. Nah, berarti statusnya belum valid. Kemudian selain status belum valid, juga ada mungkin Bapak Ibu yang lain yang statusnya tidak valid. Nah, prosesnya berarti ada banyak komponen-komponen dari info GTK yang memang betul-betul belum valid Bapak Ibu, belum benar. Jadi misalnya beban mengajar, linier, tidak terdeteksi misalnya, dan sebagainya, terutama memang beban mengajar yang banyak Bapak Ibu. Kemudian posisi yang lain, mungkin ada teman-teman guru yang sudah hasil validasinya TPG-nya sudah valid. Nah, contohnya seperti ini, menunggu Bapak Ibu. Jadi validasi status
TPG valid, kemudian menunggu pengusulan dari operator kabupaten. Nah, kemudian saat operator kabupaten itu, kemudian operator kabupaten dengan dinas kabupaten itu kemudian, jadi Bapak Ibu, kalau sudah info GTK kita valid, maka kondisinya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada identitas, ada beberapa identitas yang ada itu, kemudian tempat mengajar, kemudian pendidikan formal, status kepegawaian, itu semua terbaca valid semua Bapak Ibu. Jadi tersedia dan tidak ada yang tidak valid. Kemudian juga beban kerja dan sebagainya itu Bapak Ibu. Jadi semuanya itu sudah valid, tidak ada masalah. Nah, itu kondisi berarti bahwa kita siap untuk menerima tunjangan profesi guru, dan itu info GTK dianggap sudah valid Bapak Ibu. Tinggal kita menunggu SPT dan SK dari pencairan tunjangan profesi guru. Ada kabupaten yang meminta pemberkasan Bapak Ibu harus dikumpulkan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi berkas-berkas yang harus dikumpulkan, misalnya surat pertanggungjawaban mutlak penerima tunjangan profesi guru itu. Kemudian ada juga yang disuruh kumpulkan itu adalah surat pertanggungjawaban mutlak pernyataan kepala sekolah, daftar presensi, kemudian fotokopi penilaian kinerja guru, ini untuk guru-guru yang PNS Bapak Ibu. Kemudian printout info GTK yang valid, kemudian fotokopi sertifikat pendidik, fotokopi bukti tanda pembayaran SPT tahunan, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi buku rekening, SK pangkat terakhir atau SK berkala, kemudian juga yang diminta SK mutasi, misalnya kalau Bapak Ibu mutasi tahun 2022. Nah, itu biasanya berkas-berkas yang diminta, tapi ada sebagian wilayah yang tidak perlu pemberkasan, tapi juga ada sebagian wilayah yang minta pemberkasan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di jadwal Bapak Ibu, adapun jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2023-2024 berdasarkan Juknis TPG Guru tahun 2023 adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi Puslabdi melakukan sinkronisasi data guru antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUM pada kementerian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun jadwal sinkronisasi data dan jadwal pembayaran TPG guru tahun 2023-2024. Satu, untuk jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2023-2024 triwulan 1 bulan Maret, maksimal sinkron data tanggal 28 atau 29 Februari. Untuk jadwal triwulan 2 bulan Juni, maksimal sinkron tanggal 31 Mei. Untuk triwulan 3 itu sinkronisasinya bulan Agustus Bapak Ibu, pembayarannya bulan September. Kemudian untuk triwulan 4 bulan November, sinkron datanya tanggal 31 Oktober. Jadi untuk semester triwulan 1 ini, maka sinkronisasi datanya tanggal 28-29 Februari, dan di jadwal Maret itu semestinya sudah cair Bapak Ibu. Tapi biasanya tidak seperti teorinya, kenyataannya memang selalu terlambat atau molor Bapak Ibu. Demikianlah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.